Tes, tes, tes. Nah, ini. Assalamualaikum. Halo, halo. Nah, tes, 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 tes. Halo, dengeran? Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Nah, ya. Assalamualaikum. Udah kedengeran? Tes, tes, tes. Gaji Gani ya. Ini udah kedengeran belum? Coba tes, 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 tes. Wait. Tes, tes, tes. Halo? Assalamualaikum. Tes, tes, tes. Nah, udah kedengeran belum? Nah, ini ya Gaji dan Gani nih. Tes, tes, tes. Wait. Tes, tes, tes. Halo, halo, halo. Tes, tes, tes. Halo, halo, halo. Ya, udah jelas ya? Oke. Gimana kabarnya? Gaji dan Gani ya? Tes, tes. Halo, halo, halo. Udah jelas? Coba mana Udah nih? kak, udah jelas. Udah ya? Oke. Oke Nah, ya, kita seperti biasa ya, kita akan mulai hari ini ya. Nah, sebelum yang lainnya, ya. kita mulai dulu aja. Oke, sebelum mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas soal TKA ya. TKA Bahasa Indonesia Gani ya. Nah, kita akan membahas soal bahasa Indonesia ya. Seperti apa ya? Nah, kita lihat dulu Gani ya. Wait. Oke, kita lihat dulu untuk soalnya ini. Wait. Nah, oke ini ya, kita ke soal nomor satu ya. Wait. Ini dia soal nomor satu. Kita buka dulu. Wait. Nah, ini kita lihat. Nah, pas ada untuk nomor satu ya. Oke, selamat datang nih siapa nih ya? Oke, selamat datang Ibad ya. Oke, sudah ada Gaji, Gani dan Ibad ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita ke soal nomor satu adik-adik ya. Ya, untuk soal nomor satu ya. Nah, kita lihat. Kita bahas soal nomor satu. Nah, ini dia ya untuk nomor satu. Kita pindahkan dulu. Nah, ada kelihatan layarnya ya. Ini dia. Nah, kita akan bahas nomor satu ya. Nah, seperti biasa untuk nomor satu ini, untuk bahasa Indonesia kita klik dulu adik-adik ya. Nah, ini dia untuk berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ada poster nih adik-adik ya. Nah, ini ada sebuah poster nih. Nah, seperti biasa kita klik dulu ya. Kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat strategi persuasi yang digunakan ya dalam iklan tersebut. Nah, dalam iklan ini, jadi strateginya apa? Persuasi. Jadi ya mengajaknya itu dengan apa gitu ya. Nah, sekarang L lengkapi bacaan. Nah, ini apa katanya? Tiap hisapmu adalah sesak napasnya, tiap asap yang kau hembuskan adalah masa depan yang kau redupkan. Nah, sayangi paru-paru keluarga Anda, berhenti merokok mulai sekarang. Nah, ini jadi ini ngajaknya dengan apa nih? Emosinya apa? Nah, tadi ya kalau kita sudah baca, nah, sekarang ingat konsep. Nah, bahagia dan bangga itu salah ya. Tidak ada. Nah, ini yang mana yang benar kira-kira? Coba kita bahas satu-satu ya. Nah, jawaban A itu salah ya. Karena itu jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah karena bukan emosi yang ditunjukkan ya. Salah karena apa? Karena bukan emosi yang ditunjukkan ya. Bukan emosi yang ditunjukkan dalam iklan. Karena bukan emosi yang ditunjukkan dalam iklan. Nah, sekarang yang B kita lihat ya. Nah, kalau jawaban B
itu, nah ini benar ya, jawaban B itu benar. Kenapa benar? Nah ini kan ya adalah sesak nafasnya setiap asap. Nah benar karena pada iklan disebutkan bahaya merokok keluarga dan membuat merasa bersalah ya, dan membuat perokok merasa bersalah. Ini benar. Nah kalau yang C dan D salah ya, kita satuin aja. Jawaban C dan D itu salah karena eh, emosinya tak sesuai ya, tak sesuai dengan iklan. Oke, itu ya. Nah, berarti ini sudah terjawab ya. Jawaban yang benarnya adalah yang B ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Jadi jawabannya adalah B ya. Emosinya itu takut dan bersalah ya. Nah, ini Kak, arti apa? Kesimpulan jadi jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya B. Jawabannya adalah B ya. Adalah B, takut dan bersalah. Oke, silakan boleh tulis dulu adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, boleh untuk nomor satu hari ini kita tulis dulu ya, itu dia. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya untuk nomor satu ini, biar kita pindah ke nomor berikutnya ya. Oke. Sip. Oke, kalau nomor satu sudah selesai, kita kasih jempol ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, yang sebelum pahamnya boleh kita tanyakan dulu. Ya. Nah, kalau udah semua ya. Kalau udah nanti kasih jempol. Kalau udah ditulis, udah paham ya. Biar kita pindah ke nomor 2 ya. Agar kita pindah nanti ke nomor 2. Oke, kita tulis dulu. Nah, sip. Oke, udah? Udah semua ya? Oke, udah? Nah, kalau udah, kita ke nomor 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, dia untuk soal nomor 2 ya. Tekan seperti apa? Kita lihat dulu untuk nomor 2. Oh, bisa ini ya. Baik. Kita pakai dulu teksnya. Ada teks dulu ya. Nah, ini kita pindahin dulu. Nah, ini ada adik ya untuk nomor 2. Nah, ini teksnya ini ya. Nanti ada soalnya di sampingnya. Ini dia untuk nomor 2 ya. Pindahkan dulu. Nah, ini sekarang kita ke nomor 2 ya. Di apa nomor 2 nih? Jadi ada dua teks ya. Nomor 2 ini ada dua teks. Nah, ini dia teksnya. Kita perbesar dulu. Ini teks. Ini teksnya ya. Ini teksnya. Dan ya, ini ada pertanyaannya nih. Sekarang di bawah ini ada pertanyaannya. Nah, ini kedua teks memiliki kesamaan dalam hal apa ya? Tadi pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Kita lihat. Kita pindahkan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita klik ya. Seperti biasa. Kita klik dulu. Kita apa? Klik itu kaknya kenali pertanyaannya. Berarti kita klik dulu. Kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Nah, ini. Kedua teks berita tersebut memiliki kesamaan dalam hal apa? Nah, kesamaannya apa?
Sekarang kita ya lengkapi bacaan. Nah, kita baca dulu nih ya apa kesamaannya ya. Nah, jadi ini ada dua teks ya, teks berita ini ya, teks. Nah, ada teks berita ini. Kita lihat nih, boleh dibaca dulu adik-adik ya. Nah, ini ada kedua teks. Kita lihat dulu nih, mana yang merupakan kesamaan. Nah, jadi kalau yang kiri, dampak sampah plastik di lautan Indonesia ya. Ancaman nyata ekosistem dan pariwisata. Oke, itu setiap tahun yang diperlukan. Nah, boleh dibaca dulu ya ini. Teksnya yang kiri dan yang kanan, adik-adik ya. Kita baca dulu. Nah, ada ya, kita udah baca. Sekarang kita ingat konsep ya. Nah, tadi udah lengkap bacaan, lalu kita ingat konsep. Nah, kita pilih satu-satu. Mana yang benar ya? Apakah A, keduanya memberikan solusi praktis yang dapat dilakukan individu? Coba kita lihat ya. Nah, ada nggak ini solusi praktisnya? Dari negatif berasal dari itu, sedangkan kontribusi terbesar kemasan plastik. Sementara itu tingkat jika tidak ada perubahan signifikan. Nah, ini ya. Jika tidak ada perubahan signifikan. Nah, ini sebenarnya nggak jelas ya perubahannya apa per orang. Kalau yang kedua, remaja berhubungan depresi sosial. Dalam studi ini menunjukkan bahwa konten yang membandingkan perbedaan per ahli menyarankan perlunya. Nah, ini mah udah ya. Menyarankan perlunya literasi digital. Nah, kayaknya yang A ini kita ini ya kurang tepat dulu nih. Kita lihat dulu jawaban yang lain. Ini kayaknya kurang. Yang B, keduanya menyajikan data statistik untuk mendukung argumen. Nah, ini ya, data statistik. Benar nggak? Nah, iya ya. Ini kan, nah ini menunjukkan data statistik. Nah, sekitar 1,29 juta ton, 80% sampah laut ya. Nah, terus ada daur ulang plastik Indonesia di bawah 10%. Nah, kalau yang ini juga pakai data statistik ya. Nah, ini kan tuh 2000, ini ada datanya, data-datanya ya. Oke, kayaknya ini benar ya. Ini yang paling kuat yang B. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lainnya. Nah, ini B benar. Coba yang C. Keduanya hanya berfokus pada dampak negatif terhadap lingkungan fisik. Hmm. Coba enggak ya? Enggak fokus ke negatif saja, tapi juga diberi datanya gitu ya dan diberi himbauannya. Nah, ini salah. Yang D, keduanya menggunakan bahasa yang puitis. Salah ya. Kalau berita itu tidak harus menggunakan yang puitis dan metaforis ya. Nah, ini ya. Jadi yang benar ternyata yang B ya. Jadi keduanya menyajikan data statistik untuk mendukung argumen. Nah, kalau yang A itu kurang tepat ya, karena yang kanan itu ada solusinya, tapi kalau yang kiri tidak per individu gitu. Itu lebih ke pemerintahnya gitu ya, lebih ke pengurus-pengurusnya gitu ya. Nah, kecuali kalau di kiri itu disebutkan misalnya, nah, diharapkan semua masyarakat gitu ya untuk tidak membuang sampah. Nah, itu kalau itu benar ya yang A. Tapi ini karena yang kiri tidak ada jawaban, tidak adanya ya, tidak ada solusi praktis untuk individu, untuk perorangan, jadi salah ya. Nah, jadi yang benar adalah B ya. Nah, kita tulis dulu nih pembahasannya ya. Jawaban A itu salah. Kita tulis dulu nih keterangannya. Nah, jawaban A itu salah ya. Kita lihat jawaban A itu salah karena teks satu tak memberikan solusi praktis ya, solusi praktis untuk individu. Nah, kalau yang B, kita lihat jawaban B itu benar ya. Jawaban B itu benar. B kan tadi yang benar ya? Ya, B kan ya yang benar tadi itu. Ya, betul. Jawaban B itu benar ya. Jawaban B itu benar karena karena apa? Karena keduanya didukung ya, didukung oleh data statistik ya. Data statistik. Jadi statistik itu yang angka-angka ya. Tadi kan sekian persen gitu ya. Terdapat berapa ribu gitu ya. Keduanya, karena kedua teks. Nah, ini kita perbaiki karena kedua teks. Argumennya didukung oleh data statistik. Nah, yang C dan D salah ya. Jawaban C dan D. Jawaban C, apa sih C itu? Kita lihat lagi. Jawaban C itu, nah jawaban C itu salah ya. Jawaban C itu salah.
karena dipaparkan jika data dan ada solusi tipis-tipisnya. Nah, kalau yang D salah ya, jawaban D itu salah karena pada teks berita ya, karena pada teks berita tidak perlu ya, tidak perlu kata-kata puitis dan metafora. Yang dibutuhkannya adalah data ya. Nah, itu dan fakta. Nah, itu serta 5W 1H. Nah, itu ya. Nah, itu dia untuk pembahasannya dari kita. Sekarang kita itu kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke, kita tulis dulu. Wait, nah ini ya. Nah, kesimpulannya jadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke, boleh tulis dulu ya untuk nomor 2 adik-adik ya. Tulis dulu, jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, boleh ditulis dulu ya untuk nomor 2 nih. Nah, baik, kalau ada yang ditanyakan boleh ya langsung ditanyakan dulu. Nah, kalau sudah selesai kasih jempol adik ya. Oke, lanjutkan. Oke, tip ya kalau udah paham kasih jempol. Nah, kalau ada yang masih bingung boleh ya. Kalau ada yang masih bingung boleh langsung ditanyakan saja jadi ya. Langsung ditanyain aja kalau ada yang masih bingung ya. Oke. Nah, boleh kita tulis dulu ya untuk nomor 2. Oke, tulis dulu. Oke, boleh ada tulis dulu adik ya. Kalau ada yang tanyakan boleh langsung tanyakan saja. Jadi, kalau udah selesai kasih jempol ya biar kita pindah ke soal nomor 3 adik-adik ya. Oke. Sip. Udah? Oke, kalau udah kita pindah ke nomor 3 adik-adik ya. Oke, kita langsung saja pindahkan ke nomor 3 ya. Oke, langsung pindahkan ke nomor 3 ya. Nah, ini ya, kita langsung ke nomor 3. Seperti apa nomor 3 ya. Nah, ini masih gampang-gampang ya untuk nomor 1 dan sampai 2 tadi ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Nah, seperti apa teksnya ini ya soalnya. Nah, ini jadi ada Nisa ini oke ya. Jadi ini ada lagi nih ya. Ada teks lagi. Ini ada dua kampanye ya, dua iklan nih. Dua iklan masyarakat nih ya. Kita pindahkan dulu nih. Jadi ada dua iklan masyarakat nih. Seperti apa ya yang ditanyakannya? Kita lihat dulu. Nah ini ya. Kita tulis adik-adik. Media. Keluarkan. Nah, ini ya. Nah, ini teksnya ya. Ini pertanyaan yang di yang bawah. Oke, ini pertama. Ini pertanyaannya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini pertanyaannya. Kita pindahkan. Eh, wait. Nah, ini yang nomor 3 ya. Sudah ke nomor 3. Wait. Nah, ini ya. Oke, kita lihat sekarang untuk nomor 3. Nah, ini soal nomor 3.
Ini kan nomor 3. Nah, jadi ini sekarang apa seperti biasa kita klik dulu adik-adik ya. Kita dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa kita lihat ya. Kenali pertanyaan. Kak dulu kita kenali pertanyaannya. Berarti pertanyaannya apa? Persamaan strategi persuasi. Nah, yang udah bukan iklan layanan masyarakat. Teks 5 ya, rokok dan teks 7 media sosial. Nah, ini jadi sama ya, persamaan persuasi. Strategi persuasinya apa? Jadi strategi untuk mengajaknya itu seperti apa adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lengkapi bacaan ya. Sekarang kita lihat ke teksnya ya, lengkapi bacaan. Nah, berarti apa kita lihat nih? Kalau yang kiri, setiap hisapanmu adalah sesak napasnya. Setiap asap yang kau hembuskan adalah masa depan yang kau redupkan. Ini yang tadi sih ya. Ini yang tadi, ini sekarang yang kanan. Jeda sejenak nikmati dunia. Dunia maya tak selalu indah. Jangan biarkan layar mengaburkan kebahagiaan nyata. Batasi waktu bermedia sosial. Ajak teman dan keluarga berbicara. Sehat mental, masa depan cerah. Nah, itu ya. Nah, coba kira-kira apa nih persamaan dari kedua iklan ini ya. Kedua iklan masyarakat ini ya. Coba kita lihat. Ini dia. Sekarang kita ingat konsep ya. Berarti sekarang kita cocokkan ya. Jawabannya mana yang benar kita cocokkan dari teks ya. Dan kita tentukan mana yang benar. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini apakah A menggunakan tokoh publik terkenal sebagai iklan? Ada nggak ini tokoh publik terkenal di sini? Benar apa salah yang A? Ada nggak nih tokoh publik yang terkenal di teks 5, teks yang kiri apa yang kanan? Ada nggak tokoh terkenalnya? Coba. Ada nggak? Nggak ada ya. Ini yang kiri dan kanan ini nggak disebutkan tokoh terkenal, misalnya artis atau siapa gitu ya. Ini salah. A salah, tidak disebutkan tokoh terkenal. Nah, yang B menampilkan dampak negatif pada orang terdekat sebagai daya tarik emosional. Nah, ini ya, yang kiri kan ini. Nah, ini kepada anak, kalau yang kanan itu, nah, teman dan keluarga ya yang terdampak. Kalau yang kiri kan anaknya tuh dekat rokok, kalau yang kanan yang terdampak teman dan keluarga ya. Jadi kita kan fokus ke HP saja gitu ya, tidak dengan teman dan keluarga. Nah, ini kayaknya yang B ya. Yang B kayaknya paling benar untuk sekarang. Coba kita periksa dulu yang C dan D. Yang C memberikan data statistik, tidak ya, tidak ada data statistik di sini, tidak ada angka-angka persen, salah. Yang C salah. Yang D menggunakan humor. Apa humor ini? Tidak ada ya, tidak ada humornya. Yang D juga salah. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Sekarang kita ingat konsep. Langsung aja ya, berarti ini jawaban A, C, dan D itu tidak sesuai ya. Jawaban A, C, dan D. Nah, jawaban A, C, dan D itu salah karena bukan persamaan ya, karena bukan persamaan dari kedua plan dan ada beberapa yang salah. Nah, yang B ya, jawaban B. Jawaban B itu benar karena kedua iklan. Nah, karena kedua iklan menampilkan dampak negatif kepada orang terdekat ya, pada orang terdekat pada gambar pada iklan kiri ya, pada iklan kiri dampak kepada anak, ke iklan kanan dampaknya kepada teman dan keluarga. Nah, itu ya. Sekarang Kak, kesimpulannya apa? Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita tulis dulu tadi ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Oke, boleh tulis dulu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah, oke, boleh tulis dulu adik ya untuk nomor 3 nih ya. Boleh, silakan kita tulis dulu untuk nomor 3 ya. Oke.
Ada ya. Nah, kalau udah selesai nomor 3 kasih jempol ya biar kita pindah ke soal berikutnya. Tadi ya. Nah, kalau sudah udah oke, sip ya. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Seperti apa nomor 4? Nah, tadi kita sudah 3 soal. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4 ya, adik ya. Seperti apa nomor 4? Kita pindahkan ya. Udah tes lagi. Oke, 18. Tuh. Ah, masih ada soalnya. Nah, ini ya untuk nomor 4. Seperti apa nomor 4? Nah, ini jadi ada teks lagi ya. Hmm? Nah, ya ada kedua teks lagi ya. Kita membandingkan teks ternyata ya. Banyaknya hari ini kita membandingkan teks ya. Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ke sini. Kita lihat. Ini adik-adik ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Kita pindahkan sini. Ke bawahnya lagi. Nah, ini ya. Ini pertanyaannya. Ini pada Nisa ya. Ada pertanyaan dengan soalnya. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke nomor 4 ya. Nah, seperti biasa kita apa nomor 4 kita klik dulu ya. Kita klik dulu, kita kenali pertanyaan. Nah, berarti kita harus lihat dulu nih dari teks ini, dari soalnya nih, apa pertanyaannya ya. Sekarang kita kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya kita lihat. Jika ada kaitan dengan isu kesehatan mental, tokoh Rina dalam teks 4 dapat dianggap sebagai interpretasi remaja, dapat dianggap sebagai representasi dari remaja yang, nah coba ya, terus baca dulu nih, tokoh Rina, teks 4 itu yang kiri ya. Nah sekarang El, lengkapi bacaan ya. Nah Rina mana Rina di teks 4 itu yang kiri, kita lihat Rina ya. Nah malam itu Rina menatap langit kamarnya, di dalam wow, itu mimpinya untuk menjadi seorang insinyur akan seperti ibunya seorang guru suci. Adiknya Rina tahu ia harus melakukan sesuatu meski ia belum tahu apa. Coba foto. Ayah pinjamkan aku keberanian. Ia teringat pesan ayahnya, sekolah adalah warisan paling berharga. Oh, ini ya jadi Rina ini intinya dari teks kita tahu ya bahwa Rina itu anak yang ingin sekolah ya, anak yang bersemangat sekolah, tapi terkendala biaya gitu ya. Nah, ini dari teks itu kita bisa simpulkan itu. Nah, berarti dari yang kanan apa? Dampak media sosial dan membandingkan kehidupan pribadi. Wait, penggunaan media sosial berlebihan remaja menggunakan kecemasan depresi. Oh, berarti ini masuk ke depresi ya. Mungkin karena overthinking ya Rina ini ya. Mengalami tekanan akibat media sosial. Coba kita lihat ya. Kemudian menunjukkan hubungan erat dengan penggunaan semacam survei lebih dari konten yang membandingkan. Wait. Oke, itu ya. Ini tentang medsos. Tapi ini bukan karena medsos ya kalau Rina ini. Nah, sekarang kita ingat konsep. Nah, apa? Nah, yang A mengalami tekanan akibat media sosial. Salah ya? Ini Rina bukan karena media sosial, bukan karena realita ya. Ya ini salah. Yang B menghadapi masalah dunia nyata bukan akibat media sosial. Oke. Yang C mengabaikan kesehatan mental. Enggak. Yang D memiliki dukungan keluarga yang kuat sehingga tidak. Nah, ini yang B ya, adik-adik ya. Jadi ini kita bahas dulu ya. Nah, kita bahas satu-satu jawabannya. Jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena Cina eh, mengalami tekanan bukan karena media sosial. Nah, yang B, jawaban B benar ya. Jawaban B itu benar karena Lina mengalami tekanan bukan karena media sosial. Media sosial, kalau yang C, nah jawaban C salah ya. Jawaban C itu salah, tak sesuai. Sekarang yang D.
Nah, jawaban D itu salah ya. Jawaban D itu, wait, dukungan keluarga yang kuat sehingga tidak terpengaruh. Tapi ini tidak disebutkan ya media sosial, berarti ini jawaban yang D itu salah. Karena, wah di sini wait. Jawabannya itu salah karena tak sesuai dengan teks. Salah karena tak sesuai ya. Tak sesuai dengan teks. Oke, sekarang Kak. Kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah B lagi ya. Jawabannya ternyata adalah B. Jadi jawaban yang benarnya adalah ya, jawabannya yang B ya. Oke. Boleh ditulis dulu adik-adik untuk nomor 4 ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kasih jempol untuk nomor 4 ini adik-adik ya. Oke. Oke, bagus. Nah, oke. Selamat datang Sahrul ya. Oke. Nah, boleh. Oke, Ibad udah ya. Gani juga udah ya. Gani Gazi udah. Oke, Sahrul, selamat datang ya. Sahrul, lanjut saja ya. Kita ngikutin saja. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Nomor 5. Seperti apa nomor 5? Sekarang kita lanjutkan membahas soal nomor 5. Hmm. Eh, ya, Waalaikumsalam. Gak apa-apa, Sahrul ya. Fi amanillah ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan nih ada membandingkan dua teks ya. Hari ini kayaknya banyaknya membandingkan dua teks adik ya. Oke, kita lihat. Nah, dia membandingkan dua teks ya. Seperti apa? Hmm. Nah, membandingkan dua teks, kita pindahkan dulu. Sini. Nah, ini dia kita akan membandingkan dua teks. Ini dulu ya. Kemudian untuk nomor 5 kita pindahkan dulu ke sini. Nah, ini ya, membandingkan dua teks. Oke, kita pindahkan juga ke sini. Nah, ini pertanyaannya ya, ini karena dua teks, jadi dipisah. Right. Oke. Nah, ini untuk teksnya adik-adik ya, boleh. Ini kita baca dulu ya, seperti apa. Kita lihat dulu. Nah, ini silakan dibaca dulu adik-adik ya. Bentar. Kita kak dulu, kita kenali pertanyaan dulu ya. Siapa pertanyaannya? Kita kak dulu, kenali pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nah, baik puisi maupun iklan sama-sama. Nah, ini sama-sama mengajak pembaca untuk apa? Nah, jadi ini kedua teks ini mengajak pembacanya untuk apa? Sekarang L, lengkapi bacaan ya. Boleh dibaca dulu adik-adik ya untuk nomor 5 ini. Silakan. Kalian kasih waktu dulu untuk baca dulu ya. Nah, boleh dibaca dulu dan dipahami dulu teksnya ya. Oke. Baik. Oke, udah dibaca adik-adik ya. Nah, ada. Sekarang kita L ya, lengkapi bacaan udah. Nah, sekarang kita I adik-adik ya, ingat konsep. Berarti ingat konsepnya seperti apa? Kita lihat adik-adik ya. Nah, berarti kita tinggal di ini ya, kita lihat nih mana yang sesuai dengan teksnya ya. Oke. Nah, kita sesuaikan mana yang sesuai ya. Right. Nah, udah ya, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita I. Ingat konsep ya. Nah, ingat konsep berarti seperti apa? Ingat konsep. Nah, sekarang apakah A menikmati keindahan alam? Benar apa, Sob?
Yang kiri dan yang kanan. Enggak ya, nggak ada hubungannya dengan alam. Yang A salah. Nah, yang A itu salah. Kalau yang B, menghargai peran perempuan. Yang kiri iya, yang kanan nggak nyambung ya. Yang kiri benar, kanan salah. Lebih memperhatikan kehidupan nyata dan hubungan sosial. Right. Em, Bentar, kayaknya nggak nyambung deh. Kalau yang kiri, perempuan-perempuan membawa kualitas lihat. Ini nggak ada tentang lingkungan yang kiri itu. Right. Perempuan yang membawa bekal ke dalam kereta, maka berlomba mereka. White. Kalau yang D apa? Kita lihat yang D mengurangi. Hah? Ya, iya, right. Ini nggak ada yang benar-benar ini ya. Kayaknya yang D ini juga salah. Dan yang paling masuk akal yang C ya. Lebih memperhatikan kehidupan nyata dan hubungan sosial ya. Kan tadi yang ibu-ibu itu juga untuk menghargai perempuan ya. Jadi ini yang B ya, yang C ya. Jadi ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Sekarang masih ingat konsep. Nah, jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah. Tak ada di kedua teks. Nah, jawaban B itu benar untuk teks kiri, salah untuk teks kanan. Nah, jadi C yang benar ya. Jawaban C itu benar. Itu benar karena kedua teks mengajak untuk apa? Mengajak untuk wait, untuk memperhatikan kehidupan nyata dan hubungan sosial. Memperhatikan kehidupan nyata dan kehidupan sosial. Nah, kalau yang D salah. Jawaban D itu benar untuk teks kanan, nah, salah untuk teks kiri ya. Nah, ini kebalikan dari A ya. Untuk teks kiri. Nah, berarti apa? Kesimpulannya apa? Sekarang kita ke kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Oh. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Boleh tulis ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini untuk nomor 5. Mm-mm. Oke. Nah, kalau udah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke, kalau udah selesai, kita kasih jempol. Seperti apa ya? Oke, oke. Oke, nah kalau udah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Oke, udah? Oke, kayaknya udah semua ya. Oke, Sarul udah, Gaji Gani Ibad udah juga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Yaitu nomor 6 ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, seperti apa nomor 6? Kita lihat. Nah, ini udah nomor 5. Hah? Apa ini jawaban apa? Nah, biarin aja ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, apa itu albedo? Coba kita baca dari teks berarti ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 adik-adik ya. Oke, seperti apa? Nomor 6. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan untuk nomor 6 ya. Seperti apa? Nomor 6. Ini dia. Kita kak dulu. Kita
kenali pertanyaan ya. Berarti apa? Kenali pertanyaan. Nah, istilah albedo dalam teks merujuk pada kemampuan apa? Albedo. Apa itu albedo ya? Nah, sekarang L. Lengkapi bacaan. Berarti apa bacaannya? Eh, ya, kita lihat albedo mana nih? Ada albedo? Mana? Kita cari albedo nih. Mana albedo? Hujan hari atmosfer. Hah? Wait. Ada albedo? Nemu nggak albedo? Kita cari dulu. Yang nah, albedo tinggi. Seperti pemberian tanah vertikal dan penggunaan cat berwarna terang yang memiliki albedo tinggi untuk memantulkan kembali radiasi matahari. Nah, berarti apa ini? Apakah I ingat konsep sekarang? Apakah material untuk mana ini ya? ABP tinggi untuk memantulkan kembali radiasi. Nah, berarti ini yang nyambung B ya, permukaan dalam memantulkan radiasi matahari ya. Oke, berarti ini albedo adalah tulis aja langsung ya. Jadi albedo adalah menurut teks ya, menurut teks albedo adalah permukaan ya, permukaan dalam memantulkan radiasi matahari. Nah, itu ya. Nanti sekarang kita kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar ya B ya, sudah ada ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah B. Kita tulis dulu untuk nomor 6 ya. Jadi jadi jawaban yang benarnya adalah B. Oke, boleh ditulis dulu ya. Oke, oke. Sip, sip, sip. Nah, kalau ditanyakan boleh ya langsung tanyakan saja ya adik ya. Oke, kita tulis dulu. Nah, boleh kalau udah selesai kasih jempol ya. Kita pindahkan lagi ke nomor 7. Kita selanjutnya ke nomor 7 ya kalau sudah selesai. Oke. Nah ya, kalau udah kita kasih jempol ya. Kita pindahkan ke nomor berikutnya, nomor 8 ya. Oke, kita lihat dulu. Udah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor apa ya ini? Kita satu udah, dua sudah, tiga, empat, lima. Nah, sekarang kita nomor 6 ya adik-adik ya. Kita pindah ke nomor 6. Seperti apa nomor 6 ya? Kita lihat. Nah, ini. Jadi teksnya masih sama ya tadi. eh, Urban Heat Island ya. Jadi ini masih sama teksnya. Nah, yang beda itu pertanyaannya ya. Kita lihat dulu. Nah, kita pindahkan. Nah, ini ya, kita pindahkan dulu. Ya. Nah, sekarang seperti biasa kita klik dulu adik ya. Kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan. Berarti apa? Pertanyaannya ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Berdasarkan kosakata teknis dalam teks, objek yang paling mungkin menjadi fokus utama penanganan usia USI apa nih? Nah, sekarang L lengkapi bacaan. Nah, berarti apa nih kira-kira? Oh, ah, yang paling mungkin menjadi fokus utama UHI ya, UHI. Nah, berarti apa nih? Kondisi di mana suhu wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan dan sekitarnya. Nah, gimana nih kita lihat? Hmm, yang mana nih kita lihat ya?
apa yang mungkin menjadi fokus utama penanganan. Berarti penanganannya apa? Coba kita lihat ada nggak nih penanganannya. Nah ini, kayaknya ini cuma hanya ini aja ya, hanya ada dampak dan penyebabnya nih. Bentar, kita lihat dulu. Nah, solusi berbasis alam, pembuatan taman vertikal dan penggunaan cat berwarna terang. Nggak ada ya di sini. Nah ini berarti ini. Paling mungkin ini. Yang mana tadi kita lihat ya. Pembuatan taman vertikal dan penggunaan cat berwarna terang ya. Sudah tinggi untuk memantulkan kembali radiasi matahari. Relokasi penduduk pinggiran kota nggak ada. Modifikasi pengurangan jumlah kendaraan pribadi nggak ada ya, di sini nggak ada. Peningkatan efisiensi AC nggak disebutkan. Itu ya modifikasi karakteristik. Nah ini kan tadi dengan membuat ini ya, solusi berbasis alam pembuatan taman vertikal. Nah ini yang C adik-adik ya. Nah berarti jawaban yang sesuai dengan teks adalah C ya. Nah kita ingat konsepnya jawaban. Nah jawaban yang sesuai dengan teks adalah C ya. Yang sesuai dengan teks adalah C ya. C itu modifikasi karakteristik ya. Modifikasi karakter fisik perkotaan ya. Karakteristik permukaan fisik permukaan fisik perkotaan. Nah, sekarang kesimpulan berarti apa kaknya? Kesimpulan berarti jadi jawaban yang benarnya adalah yang C adik-adik ya. Terus dulu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, itu ya. Boleh ditulis dulu adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah C. Boleh ditulis dulu untuk nomor ini. Nomor 7 ya. Oke, silahkan kita tulis dulu. Itu untuk nomor 6 ya. Boleh silahkan. Nah, tuliskan dulu untuk nomor 6. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya, agar kita pindah ke nomor berikutnya. Oke. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Kalau belum, tulis aja. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke. Oke, udah semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya ya. Nomor 7 ya. Sekarang kita ke nomor 7. Seperti apa nomor 7 ya? Oke, kita pindahkan ke nomor 7. Nah, ini ya untuk nomor 7. Nah, masih sama ya. Ini masih sama nih. Pertanyaannya tentang UHI ini ya. Tentang UI, UHI. Nah, untuk nomor 7. Sama seperti teksnya, sama seperti nomor 5 dan 6 ya. Ini yang berbeda pertanyaannya saja. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk nomor 7 ya. Kita lihat dulu nomor 7. Nah, jadi yang nomor 7 ya. Seperti apa nomor 7? Nah, sekarang kita seperti biasa. Klik ya. Kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Jika disusun dalam sebuah bagan sebab akibat sederhana, letak penggunaan AC intensif yang tepat adalah, nah berarti apa ini? Penggunaan utama. Berarti ini yang mana nih? Penggunaan AC intensif. Nah, sekarang lengkapi bacaan. Mana nih kita cari penggunaan AC intensif. Ya, ada nggak nih di sini?
Nah, memicu peningkatan karena masyarakat menggunakan AC lebih intensif. Nah, ini ya. Nah, USI memicu peningkatan konsumsi energi yang signifikan karena masyarakat menggunakan AC lebih intensif. Nah, berarti maksudnya kemana? UHI ya, USI memicu peningkatan konsumsi energi yang signifikan. Nah, jadi ini sebab akibat atau faktor independen yang tidak terkait dengan UEI ya. Berarti ini, nah, yang A itu salah ya, penyebab utama, bukan. Yang B akibat langsung dari USI sekaligus penyebab pemanasan global. Wait, hanya secara langsung USI memicu peningkatan konsumsi energi ya, akibat langsung dari USI sekaligus penyebab pemanasan global. Solusi primer untuk salah. Yang C salah ya. Faktor independen yang tidak terkait dengan USI. Salah. Kali ini ininya nyambung juga nih. Berarti B adik-adik ya, akibat langsung dari USI sekaligus penyebab pemanasan global. Nah ini yang I, jawaban yang benarnya adalah B adik-adik ya. Nah, pernyataan yang benar pada pilihan B. Oke, sekarang kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Nah, jawaban yang benar adalah B adik-adik ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh tulis dulu adik-adik ya. Oh, oh. Oke, silakan ditulis dulu untuk nomor 7. Udah, lanjut ke nomor 8 adik-adik ya. Nah, kita tuliskan dulu untuk nomor 7. Seperti apa ya? Oke, sip. Nah, udah semua. Kita lanjutkan ke nomor 8 adik-adik ya. Seperti apa? Nomor 8. Nah, sekarang kita pindahkan ke nomor 8 ya. Seperti apa? Nomor 8. Kita pindahkan dulu. Nah, ayo adik ya. Kita ke nomor 8. Hmm? Lah, white. Oh, ada ya, ternyata ya. Oke, udah selesai ternyata adik-adik ya ini. Soalnya kita sudah 8 soal berarti untuk hari ini ya. Kita sudah 7 soal, 16 sampai nomor 23 ya. Oke, kita sudah mengerjakan 8 soal adik-adik ya. Oke, nah berarti udah cukup sekian saja untuk hari ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak adik-adik? Untuk dari yang hari ini, materi hari ini, ada yang masih belum pahamnya? Yang ingin ditanyakan boleh. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak adik-adik? Boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya kita langsung tanyakan saja tentang hari ini. Jadi tadi lebih banyaknya ke membandingkan teks ya, membandingkan teks dan juga mengisi ya, dan juga memahami isi teks ya tadi ya. Banyaknya itu. Oke. Nah, boleh adik-adik ya kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja kalau ada yang masih bingung adik-adik ya. Oke, sip 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 sip. Oke. Oke, sepertinya tidak yang ditanyakan ya. Kalau itu kita doa dulu setelah belajar adik-adik ya. Sangat ya adik-adik hebat ya. Kita doa dulu setelah belajar. Berarti tidak pernah selesai. Oke, adik-adik, sekarang kita foto bareng dulu ya. Kita foto dengan catatannya ya, adik-adik ya. Nah, gaji Gani, Ibat ya. Sahrul kalau nggak memungkinkan boleh ya kita off aja Sahrul kalau di jalan ya. Kalau mungkin on boleh ya. Oke, siap. Nah, satu, dua. Kita lihat sini. Satu, dua, tiga. Nah, kita lihat tiga. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik ya. Oke, sip. Makasih Kak. Ya, sama-sama Pak Harul ya. Makasih Kak. Ya, Itu. sama-sama. Salam. Oke ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, oke.